Shalom semua. Shalom semua. Haleluya. Sorry suara saya hari ini agak agak rock sedikit. bukan disebabkan semalam saya ada basking ke apa tidak. Sebab sudah satu minggu sudah saya batok gitu kan. Tapi itu bukan satu alasan untuk saya menghindarkan diri daripada bersaksi di depan. So, saya bukan pastor, mungkin ada yang pertama kali katakan, oh ini pastor muda lah. No, bukan. Saya bukan pastor. Pastor kita pastor kita dia pergi ke gereja Ebenezer. So, dia memberikan peluang ini dan mempercayakan saya untuk berkongsi pada hari ini. Saya terus direct sajalah. Perkongsian saya hari ini saya bawa dalam Mazmur 126. Siapa yang ada bawa Bible, kita buka Bible kita. Kalau sudah tuh katakan yes. Saya mau kita semua sama-sama kita bacakan dalam Mazmur 126. So yang satu di sebelah sini, row yang sebelah kiri saya. Yang kedua di sini. So kita akan selang-seli, kita akan baca sampai yang ke-6, oke, kita boleh mula. Tajuk dia adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama baca di sebelah sini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kedua, yang ketiga, empat, lima, yang keenam semua. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. So, sebelum saya huraikan dia punya maksud di sini, yang Mazmur 126 ini, siapa tahu siapa yang menulisnya? Ada? Ada yang tahu siapa yang menulisnya? Sorry, siapa? Oh, tak ada. Tambah. Mungkin kamu orang tidak yakin ataupun kamu orang pura-pura tidak tahu. Yang menulis Mazmur 126 ini adalah Imam Ezra. Tahu? Yang bersama dengan Nehemia pada masa itu. Nehemia yang membangun tembok-tembok itu. Tahu? Dapat recall balik? Tidak apa. So, tajuk yang saya mau sharekan di sini adalah Tuhan ingin memulihkan tahun-tahun yang hilang. Maksudnya begini. Setiap mungkin kamu adalah businessman ataupun kamu orang yang bekerja di beberapa tahun yang kebelakangan ini, gaji kamu tidak naik, bisnis kamu tidak maju, semuanya macam kehilangan, macamnya sangat mengganggu, right? Seperti belalang-belalang yang yang makan semua tumbuhan-tumbuhan yang pada zaman dulu yang dalam Bible itu. Pernah baca? So begini. So Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hilang. So di sini kan so apa kaitannya dengan Mazmur 126? So di sini saya mau terangkan. Di sini adalah Imam Ezra, dia bersama-sama rekannya. Imam Ezra ni dia adalah mereka ni di tahun di mana orang Israel mereka
di bawah jajahan di musim mereka pembuangan. Tahu kan tentang itu? So mereka orang Israel selama 70 tahun dijajah. So pada awal-awal pembuangan itu cerita mengenai mereka Daniel itu. Daniel dengan 4 orang mereka bersahabat itu kan. Itu adalah di awal tahun pembuangan. So yang Imam Ezra ini adalah di tahun akhir mereka sebelum mereka dikeluarkan. Oke, so di sini dia katakan begini. Ketika Tuhan, ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dia katakan begini, kenapa? Sebab dia tahu dia akan datang, Tuhan akan memulihkan setiap kita. Tapi pada masa itu kita tidak macam tidak percaya. Adakah kita bermimpi? Sebab pada zaman jajahan 70 tahun, sekiranya setiap kita 70 tahun dijajah, di saat kamu dikeluarkan Tuhan, kau macam tidak percaya. Apa yang terjadi? Saya sudah dibebaskan. Begitu. Itu yang dikatakan Imam Ezra. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Itu yang dikatakan. Ini sebab di saat Tuhan ingin memulihkan mereka, sekiranya contohnya begini, di saat Tuhan kamu dalam keadaan yang terdesak apapun keadaan masalahmu, sekiranya Tuhan ingin memulihkan kamu, Tuhan tidak perlu minta izin. Sekiranya ingin memulihkan, kamu akan dipulihkan. Begitu adalah cara Tuhan bekerja. Begitu juga, tapi Imam Ezra dia katakan, kita seperti bermimpi. Sebab dia macam tidak percaya. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Oke? Sebab, kenapa mereka katakan mereka seperti bermimpi? Sebab mereka macam tidak percaya. Begitu kan? Sebab, bagi mereka, it's too late. 70 tahun lah. Itu sangat lama bagi mereka. Kenapa tidak dulu? Kenapa harus sekarang? Kan? Sebab bagi masa Tuhan tidak ada istilah yang terlambat bagi orang yang percaya. Itu adalah Tuhan kita. So yang kedua di sini kan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. So ayat ini dia sangat interesting, Kenapa dia katakan begini? Sebab Imam Ezra, masa dia katakan ini kan, benar ini belum terjadi. Dia macam bernazar. Tapi Imam Ezra, dia bersama dengan dia punya kelompok. Dia katakan begini, pada suatu hari nanti Tuhan akan berkata kepada kita, orang itu diberkati Tuhan sampai begini. So dia punya imajinasi di depan. Dia sudah tahu, sudah iman dia. Sebab dia sangat beriman dengan itu. Sebab mata iman dia dapat melihat benda yang akan datang. Dia percaya Tuhan akan memulihkan mereka dan orang lain sampai memuji mereka. Oh, bangsa ini diberkati Tuhan sampai begini. Sebab kita harus beriman, orang percaya. Iman itu harus mengatasi manifestasi. Iman itu harus mengatasi, mendahului reality. Itu yang kita panggil dia iman. Sebab benar yang belum terjadi, kita beriman. Sebab iman itu yang akan menghasilkan reality. Dapat tangkap itu? Kalau dapat tangkap, katakan amin. Amin. Oh, oke. Ada yang masih bingung-bingung di sini? Oke, tidak apa. Sebab di dalam Ibrani dia katakan iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Itu ada yang dikatakan dalam Ibrani. So, orang Kristen harus beriman. Masa dan bila Tuhan bekerja, itu pekerjaan Tuhan. Oke, yang seterusnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Nah, di saat itu kan, walaupun mereka belum dapat merasakan, saat itu mereka masih dalam jajahan. Mereka masih dalam tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. So mereka macam lesekan kita di penjara 70 tahun. So mereka tidak tahu apa yang harus kita buat. Masa depan kita sudah hancur. It's nothing left for us. So itu yang terjadi pada orang Israel pada masa itu. Dan dia katakan so Tuhan telah melakukan perkara ini yang sudah. So mari kita bersuka cita. So dia mengajak dengan lesekan begini.
contohnya, kita telah dipenjarakan selama 70 tahun di sini. Dan tiba-tiba saya kata, mari kita bersuka cita. Tuhan akan bebaskan kita. So, apa respon kamu orang? Mesti kan, biar betul nih. Mesti kamu respon something yang, kalau Tuhan mau pulihkan kita, kenapa tidak dulu? Kenapa mesti tunggu 70 tahun? 70 tahun itu sangat lama. Sangat lama. Mungkin ada di antara mereka yang sudah meninggal untuk menunggu 70 tahun itu. So, ayat seterusnya yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. So, yang ini kan bagi saya kan iman yang sangat besar. Kenapa saya katakan dia Imam Ezra ini dia beriman yang sangat besar? Sebab dia kata seperti yang keempat, memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Oke, di tanah Negeb ini dia keadaannya adalah seperti padang pasir yang tidak mungkin akan ada air. Oke, itu tetapi dia katakan Tuhan pulihkanlah kami seperti kau memulihkan batang air di Negeb. Sebab itu sangat mustahil, tapi dia percaya Tuhan akan memulihkan something yang impossible. Seperti kita yang batang macis. Kalau kita tengok batang macis tu yang ada mungkin yang zaman dulu yang ada lambang King Kong yang pegang batang macis, right? So kalau kita pakai itu, once kita hidupkan api dia, lepas dia menyalakan, dan lepas kita padamkan dia, untuk kita menyalakan dia untuk second time, that one is impossible, right? Ya, sebab itu cuma dapat dipakai untuk satu kali saja. So, tapi Imam Ezra ni dia katakan, saya mau batang macis ni dihidupkan juga untuk yang second time. So, that one is impossible. Tapi Imam Ezra ni dia mau something tu juga. Dia mau pakai benda tu. So, dia mau something yang dari Tuhan, yang betul-betul luar biasa, yang double miracle. Okay? So, itu yang dia harapkan daripada Tuhan. Seperti yang dia katakan, seperti kamu memulihkan, itu yang Oke, keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sebab di sana kan padang pasir, macam mana kita mau harapkan padang pasir itu menjadi sungai, gitu kan? Itu something yang impossible bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Oke, yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. So di sini kan, kenapa dia katakan begini kan? Memang kita tahu, orang yang menabur dengan gigi, itu kan last nanti Tuhan akan memberkati dia. Itu yang kita selalu dengar mengenai ayat ini. Tapi di sini kan dua hal yang dia mau ajarkan di sini adalah di saat kamu menangis meratapi dengan Tuhan, jangan berhenti di situ. Sebab di saat kamu benih itu kan, di saat kamu buang dia ke tanah, sekiranya kamu kuburkan dia dan kamu tanam dia, that one's different. Kalau kamu kuburkan, itu just kubur, dia terkuburlah di sana. Di saat kamu menanam dan kamu menuai, maksudnya sebelum kamu menuai, di saat kamu menabur, kamu akan siram dia, begitu. Alright, sorry. Di saat kamu menyiram, dia akan tumbuh. So, iman yang begitu yang Imam Ezra bawakan. Di saat kamu menangis, yes, boleh kamu menangis, meratapi, tapi jangan meratapi diri kamu sendiri. Tidak ada apa-apa yang kamu akan dapat. Di saat kamu meratapi, Tuhan, tengok, kesianlah saya Tuhan, orang yang kadang gini. So, di saat kamu meratapi, katakan dengan Tuhan, saya mau klaim janji Tuhan. Oke? Klaim iman kita. Itu yang harus kita lakukan. So, kita orang percaya. So, janji-janji Tuhan, dia memberikan seperti yang dalam Bible dia katakan, aku akan membaringkanmu di tanah rumput yang, di tanah yang berumput hijau. Itu yang Tuhan katakan. Ketuklah pintu, pintu akan dibuka buat kamu. Itu janji Tuhan. So, kita di saat kamu meratapi, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau klaim janjimu. Di saat ini saya mengetuk pintu. So, bukakan buat saya. Begitu. But, di saat kamu menanti-nantikan pintu dibuka buat kamu harus menantikan dengan
Dengan sabar, oke? Sebab Tuhan dia ada masanya sendiri. Mungkin kau cakap, Tuhan inilah masa saya perlukan. Mungkin itu tidak sesuai. Sebab Tuhan, sometimes Tuhan nih, dia menggagalkan kita punya plans. Sebab dia tahu, plan yang kamu plan untuk diri kamu sendiri, itu mungkin menghancurkan kamu di keesokan hari dia. Oke? Oke, ini yang dikatakan Imam Ezra di sini. Dia katakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu dia katakan dia bukan menabur, bukan tapi menyalahkan Tuhan, tidak. Mereka menabur, mereka benih itu mereka siram, mereka klaim janji Tuhan di sana. So di saat mereka menuai itu, jangan terus menangis. Kalau kamu masih menangis, di saat Tuhan memberkati kamu menangis juga, nanti ada mata kita kan semua kembang-kembang kan. So, ya, macam mana nih? Kan? Sorry, saya minum air. Oke, Sofa, oke, dengan perkongsian saya hari ini dapat tangkap? Oke, haleluya, puji Tuhan. Sorry ya, macam kita belajar apa tuh? Bebas tadi di sini kan? Saya just share apa yang saya mau. Kenapa saya mau share ini sebenarnya kan? Sebab janji-janji Tuhan. Sebab dia katakan Tuhan ingin memulihkan tahun-tahun yang hilang. Sebab bagi orang Kristen kan, di saat apa yang benar yang kita hilang dulu, yang lepas-lepas, yang merasakan itu adalah satu kerugian, tapi bagi Tuhan tidak. So, Tuhan, it's a process for you untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bagus, jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada yang kau harapkan. So, itu adalah plan Tuhan. Kegagalan kau hari ini tidak bermaksudnya kegagalan kamu untuk di hari esoknya. Sebab kita tahu apa yang kita sudah lalui, kita sudah mengalami dia. But we don't know apa yang terjadi di esok hari dan masa depan kita. Sebab Tuhan yang memegang kita punya masa depan. Oke, amin saudara? Oke, ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin saudara? Amin. Oke, so ini yang saya katakan tadi kan, setiap orang yang di saat dia menabur, di saat dia menaruh harapannya dengan Tuhan, beginilah. So kita harusnya datang kepada Tuhan dengan budak, seperti budak gitu kan, yang penuh dengan sukacita. Oke, haleluya. Oke, kita teruskan ayat terakhir ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. So begitu, itu yang terjadi lepas mereka memberi pengharapan kepada Tuhan. Sebab selepas 70 tahun, masa mereka, walaupun benar itu belum terjadi ya, kenapa? Maksudnya kan di saat Imam Ezra mengatakan menulis buku ini, benar ini belum terjadi. Tapi dia mengajak tim dia bersukacitalah, dan terus berharap dan beriman. Bagi saya, di saat itu, selepas proses mereka selama 70 tahun itu, it's not easy for them terus beriman kepada Tuhan. Sebab bagi mereka, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan telah menghukum kita. Tapi kalau kau lihat di proses, di mana proses-proses mereka kan di saat mereka dijajah, mereka dibuang dari Babilonia. Oke. So di saat itu kan banyak, aku tengok kalau kita membaca dalam Nehemia, macam mana proses mereka. Kalau kau lihat cerita tentang mereka, Daniel, macam mana mereka ditindas, itu kan, bagaimana Tuhan menjaga mereka. So, ada juga antara mereka yang dibuang ke dalam lautan api. So, but kau tengok macam mana Tuhan menjaga mereka. But di certain mereka, certain orang Israel, mereka tidak percaya, so mereka putus harapan. Sudah terlalu lama. Begitu kan? Disebabkan itu bagi saya sangat luar biasa si Imam Ezra ini.
So mereka ini kan, tapi selepas 70 tahun, selepas 70 tahun, saya just share sedikit. Mereka ini kan, mereka di Babylon, mereka diserang. So mereka dikalahkan, dan orang yang membebaskan mereka adalah Cyrus yang agung. Masa itu dia adalah Raja Persia pada saat itu. So mereka mengizinkan mereka kembali ke tempat mereka di Babylonia. So pada masa itu mereka lepas 70 tahun mereka keluarkan. So mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat. Lepas 70 tahun apa yang saya ada? Saya kan lepas 70 tahun kamu tidak pernah balik kampung, dan suddenly kau balik kampung. Apa yang kau boleh buat di kampung? Kau tidak tahu, apa yang saya ada di sini? Saya ada rumah lagi kah? Begitu lepas, ini yang terjadi kepada orang-orang ini. So mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. So siapa yang memimpin mereka? Imam Ezra-nya. So di saat mereka tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka harus lakukan, di saat iman mereka, maksudnya sudah pudar, so tim-tim mereka ini yang mencoba menguatkan mereka. Jadi, so ini yang terjadi lah. So apa kaitan dia tadi? Kan saya katakan kita punya tajuk is Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang. So kenapa saya ambil topik ini? Sebab di sana kan selama 70 tahun dijajah, mereka banyak kehilangan. So yang dikatakan di sini, Tuhan ingin memulihkan. Memulihkan dengan apa? So yang pertama, Tuhan ingin macam mana Tuhan memulihkan mereka adalah satu, memperdalam hubungan sama Tuhan. Di saat mereka itu kan, so orang yang masih beriman seperti Imam Ezra dengan tim-tim dia, so hubungan mereka dengan Tuhan makin lama makin rapat. Itu yang terjadi kepada mereka. So yang kedua, dengan mengubah kerugian sementara kita menjadi faedah untuk waktu yang lama. Maksudnya kan di dalam proses mereka itu kan, so apa yang terjadi dengan mereka? Dua hal yang mereka belajar. Satu adalah ilmu. Kenapa saya katakan ilmu? Apa kaitannya dengan ilmu? So di saat mereka itu kan, so apa yang mereka tahu? Mereka belajar. Di saat mereka ditindas juga, so mereka belajar. Di saat mereka dihina ataupun apapun terhadap mereka, mereka belajar. So ilmu, pengalaman mereka itu something yang kekal. So itu bagi saya kan kerugian sementara yang itu maksud sepertinya keuangan, itu adalah yang sementara. So benda yang kekal maksudnya menjadi faedah untuk waktu yang lama ataupun kekal adalah ilmu. Ilmu itu tidak dapat orang ambil pun dari kau. Sebab itu benda yang kau dapat melalui proses pembentukan diri kau, maksudnya pengalaman hidup kau. Kedua adalah karakter. So karakter itu kan di saat kamu dalam kesempitan, di saat kamu dalam kesusahan, so karakter sebenarnya kamu di saat itu dia akan muncul. Di saat kamu mengadakan Tuhan, proses karakter kamu itu dia akan menjadi lebih matang. So itu yang terjadi, itu yang kamu dapatkan. Tuhan pulihkan melalui itu. Yang ketiga, bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Yaitu ketiga adalah melipat gandakan buah ataupun berkat kita di tahun-tahun yang akan datang. Di saat kamu mengandalkan Tuhan, kamu serahkan segala apa yang kamu perlukan, kamu serahkan semua apa yang kamu harapkan kepada Tuhan, Tuhan akan melipat kali gandakan. So itu janji Tuhan buat mereka. So begitu juga dengan kita, setiap pribadi kan. Di saat kita mengadakan Tuhan, mungkin kebelakangan ini bisnes kamu tidak bagus. Mungkin kebelakangan ini di saat di tempat kerja kamu ditindas. Oh Tuhan, this is not fair. I want this, I want this. But kenapa saya mendapat benda yang begini? Begitu juga dalam studi kamu. Tuhan, saya study hard, study smart, but I still fail. Why? Mungkin ada rencananya. We don't know. But trust Tuhan punya proses. Oke? Saya punya sharing sampai di sini. So jangan risau. Saya tidak ambil masalah, Pak. So mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mendoakan setiap pribadi kita. Apapun keadaan kita, di masa lalu kita, bagaimana, apa yang terjadi, saya mau Tuhan memulihkan setiap pribadi kita. Baik pun dari kesehatan kita, ekonomi kita, baik pun dalam pelayanan kita, gitu kan. So, saya mau Tuhan memulihkannya. Oke, mari. Saya akan berdoa buat setiap pribadi kita.
Mungkin ada di antara kita juga dia rasa dia perlukan doakan, dia boleh maju ke depan nanti, oke? Oke, mari saya akan berdoakan untuk kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami tahu Tuhan, Engkau berserta kami. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap pribadi kami Tuhan. Di saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan, banyak rintangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mohon Bapa, kekuatan dari Engkau Tuhan, yang akan terus menjadi pegangan buat setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, biarlah Engkau terus buka jalan buat kami Tuhan. Biar iman kami Tuhan yang akan terus meneguhkan kami Tuhan. Di saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, iman kami akan mengatakan bahwa esok akan hari cerah buat setiap pribadi kami Tuhan. Akan ada pelanginya Tuhan di selepas hujan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun berapa lama pun prosesnya Tuhan, kami satu hal yang kami minta Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam proses untuk Engkau Tuhan. Mendewasakan setiap pribadi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sekiranya Tuhan masa itu Tuhan belum datang lagi Tuhan. Kami mohon Bapa agar Engkau Tuhan memberikan kami Tuhan ketekunan Tuhan, agar kami Tuhan dapat menanti-nantikan Engkau Tuhan dengan penuh ketekunan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan lewat daripada sharing kami tadi Tuhan yang akan menjadi Tuhan pegangan buat setiap pribadi kami yang masih mengharapkan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan kesempatan ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan terus memberkati Tuhan. Bagi mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan. Yang tidak punya harapan Tuhan, kami mohon Bapa Engkau. Engkaulah semua pengharapan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus, ini doa kami Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Haleluya.